Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Baik, adik-adik sekalian, lanjutkan perkuliahan kita. Tinggal berapa makalah ya, Mbak ya? Tinggal berapa tema? Mbak Jelita. Tinggal 3. Kalau hari ini Bapak paling 2 sih ya katanya ya. Iya. 2. Ya, jadi tinggal 2 lagi. Oke, baik. Berikutnya adalah tafsir Al-Azhar ya. Ini habis ini, Pak. Hah? Maksudnya sekarang kan ini ya, Pak. Kita tafsir Al-Huda. Sama kita Al-Huda tafsir Bakri Syahid dulu. Iya, sama Al-Azhar. Habis ini. Iya. Iya, jadi hari ini ya. Besok baru baik. Kemenak sama Amis, Pak. Ya, baik. Ya, silakan, Mbak. Siapa yang bertugas? Yang bertugas ada Karima Pak. sama... Ya, coba nanti kita lihat dari klasifikasi karya di bidang Al-Quran oleh para penulis di Indonesia. Kenapa Pak Ziad bahasakan penulis? Karena faktanya di lapangan bahwa semua yang memiliki tulisan atau buku terkait dengan kajian Al-Quran di Indonesia itu tidak semua punya latar belakang di bidang Al-Quran. Sehingga waktu dulu Pak Ziad menulis disertasi, ya, tema disertasi Pak Ziad kan tentang qadhiyatul i'jaz al-adadi fil Qur'anil Karim, dirasah naqdiyah li ba'di ara'il ulama al-Indonesiyin. Itu kemudian di challenge, ya, dipertanyakan lagi oleh para profesor itu, apakah memang betul semua penulis atau katakanlah orang-orang yang punya tulisan atau buku di bidang Al-Quran di Indonesia itu kita bisa sebut ulama. Dan memang realitasnya di lapangan, ya, mereka boleh dibilang, ya, kebanyakan memang tidak punya latar belakang di bidang pendidikan Al-Quran. Nah, sehingga ini bidang Al-Quran saja enggak, gitu, apalagi agama, gitu, ya. Atau dibalik, ya, pendidikan agama enggak punya latar belakang di bidang pendidikan agama, apalagi spesifik pendidikan tentang Al-Quran. Nah, sehingga kemudian termanya dirubah, gitu, dari ulama menjadi al-kutab. Al-kutab ya jamak dari katib. Katib ya artinya penulis, ya, author, gitu, ya. Sehingga judulnya menjadi di ba'di ara'il kitab al-Indonesi. Nah, kemarin kita sudah bahas salah satu contoh bahwa orang yang punya tulisan di bidang Al-Quran, dalam hal ini kemarin sudah kita adjust, ya, kategorinya termasuk terjemah, bahkan di bawah terjemah, ya, karya H.B. Yasin itu Al-Quran bacaan mulia itu secara klasifikasi bahkan berada di level di bawah terjemah karena mereproduksi dari terjemah menjadi terjemah ulang, meskipun ya format atau bentuknya berbeda, ya, bentuk saja awis. Sehingga Pak Ziad lebih nyaman menggunakan kata penulis, para penulis di Indonesia, bukan mufasir dan juga bukan ulama. Jadi lebih amannya ya kita gunakan redaksi umum saja, para penulis di bidang Al-Quran. Meskipun ya di dalam atau maksud kandungan dari kata penulis itu ya ada yang mufassir, ada yang ulama, ada yang katakanlah akademisi di bidang sains, ada yang
ya orang biasa saja gitu ya. Tapi lebih selamatnya kita ungkapkan kata penulis. Nah, baik, kita lihat apakah Tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid ini benar-benar secara klasifikasi kategori tafsir atau terjemah tafsiriyah atau terjemah lughawiyah atau bahkan di bawah level terjemah. Baik, silakan Mbak. Lanjutkan. Mbak Karimah? Iya, Pak. Mbak Naziatul Fadilah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Karimah Nisa Solihah sebagai moderator, dan Naziatul Fadilah akan mempresentasikan tentang kitab tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid. Berikut data fisiologis kitab tafsir Al-Huda. Keterangan kitab, nama kitabnya Al-Huda Tafsir Quran Bahasa Jawi, penulisnya Brigjen Purnawirawan Dr. Andes Haji Bakri Syahid, penerbit PT Bagus Arafah, Kota Terbit Yogyakarta, cetakan ketiga. Apa? Ya, nah di sini kita bisa lihat ya, latar belakang penulisnya adalah TNI, Mbak ya. Di pangkat terakhir Brigjen, Brigadir Jenderal, bintang 1 kalau ya. Nah, tentu dari sini saja kita bisa lihat latar belakang penulisnya. Kalaupun Pak misalnya dulu pernah pesantren sebelum masuk TNI, tapi kok rasa-rasanya kecil kemungkinannya. Karena kalau TNI sampai bisa dapat pangkat Brigjen itu kan tentu dulu lulusan akmil ya, akademi militer. Jadi kalaupun toh misalnya lulusan pesantren, berarti pesantrennya sejak kecil. Tapi ya coba kita lihat. Jadi kalau saya sih berasumsi ini Allahu alam ya, nanti kita lihat ya bukan lulusan pesantren. Ya, coba lanjutkan, Pak. Baik, Pak. Kota Terbit Yogyakarta, cetakan ketiga. Jadi saya mengambil dari cetakan ketiga ya, Pak. Tahun terbitnya 1983, jumlah jilid 1 jilid, jenis cover hardcover, jumlah halaman 1411 halaman, ukuran 15 x 23 cm, berat 1 kg, tulisan bahasa Jawa Kawi Kromo. Nah, deskripsi kitab. Deskripsi sampul kitab. Sampul atau cover berwarna biru tua. Nama kitab tafsir ditulis dalam 2 baris Al-Huda dan Tafsir Quran Bahasa Jawi. Di bawahnya tertulis Dening Brigjen Purnawirawan Dr. Andes Haji Bakri Syahid. Lalu di bagian bawah terdapat penerbit dan kota penerbit ditulis dalam 2 baris, yaitu Bagus Arafah dan Yogyakarta, Indonesia. Dan ditulis dengan tulisan berwarna emas semua. Ketika pertama kali terbit, Al-Huda telah dicetak sebanyak 10.000 eksemplar. Tafsir ini kemudian diterbitkan kembali sebanyak 8 kali. Tiap terbitannya dicetak 1.000 hingga 2.000 eksemplar. Kitab tafsir ini tidak banyak disebarluaskan di Indonesia, tetapi juga untuk masyarakat Jawa yang bertempat di Suriname. Walau sudah 8 kali diterbitkan, Mbak, tafsir ini tanpa keluarnya. Ya, Mbak, ya jangan buru-buru ya. Jadi cara menyusun kalimat nih, Mbak. Nih, kitab tafsir ini tidak banyak disebarluaskan di Indonesia, tetapi juga untuk masyarakat Jawa yang bertempat di Suriname. Ini kira-kira enak nggak, Mbak, dibaca? Ya, mungkin lebih tepatnya begini, kitab tafsir ini tidak banyak disebarluaskan di Indonesia. Namun banyak misalnya banyak dipasarkan kalau kita mau menggunakan. Jadi begini, Mbak, adik sekalian,
cara atau tulisan yang baik itu salah satu indikatornya adalah tidak banyak perulangan, ya, tidak banyak repetisi, ya, kata yang terjadi, ya. Jangan sampai terus kemudian dalam satu paragraf saja ada 2 atau 3 atau bahkan lebih perulangan yang ada dalam satu paragraf. Nah, itu sebisa mungkin kita hindari. Sehingga misalnya kita tafsirin tidak banyak disebarluaskan di Indonesia, namun justru ya tersebar luas, atau kita menggunakan bahasa lain justru terdistribusi secara luas di Suriname. Itu ya, Mbak ya. Baik, Pak. Oke. Walau sudah 8 kali diterbitkan, kitab tafsir ini tanpa keluarnya tidak banyak berubah. Dan dalam setiap terbitan, tafsir Al-Huda memiliki ciri-ciri fisik yang relatif sama. Lalu lanjut deskripsi awal kitab. Di halaman judul terdapat nama kitab tafsir ditulis dalam 2 baris, sama seperti bagian cover ya. Al-Huda dan tafsir Quran bahasa Jawi. Di bawahnya adalah keterangan sarana, tuntunan, maos, ejaan, sastra Latin, sastra keterangan sawatawis, ingkang, wigatos, murakabi. Ya, atau itu apa? Ini bentar ya, bahasa Quran bahasa Jawi. Kenapa nggak basa Jawi? Itu ya, yang juga jadi catatan ya. Sarono tuntunan maos ejaan sastra Latin, serta itu sebenarnya bukan bahasa Jawa, Mbak. Gitu ya. Kalau dikatakan ini sebenarnya campuran. Keterangan itu kan juga bukan bahasa Jawa. Keterangan itu bahasa Indonesia. Jadi kalau dikatakan ini bahasa tadi dikatakan bahasanya Kawi, ya sepertinya enggak juga gitu ya. Sawatawis ingkang wigatos murakabi, ya. Murakabi itu juga hemat Pak Ziyad itu bukan bahasa Jawa itu, ya, tapi bahasa Arab. Murakab itu ya multi gitu ya, artinya nempel gitu. Dari kata tarkib kan, rakaba yurakibu tarkiban, murakkab wa dzaka murakkab kan gitu. Nah, sehingga nanti ini bisa dimasukkan dalam catatan kecil, Mbak. Tuh ya. Oke, lanjut. Konsistensi penggunaan bahasa tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Jawi, ya, bahasa Jawa. Apalagi tadi disebut Kawi. Kawi itu bahasa klasik Jawa, Mbak. Nah, di atas kromo Inggil, yang kadang-kadang kita orang Jawa saja, kalau bukan kalangan keraton atau darah biru itu nggak paham. Nah, kalau mau tahu bentuknya bahasa Jawi kuno itu seperti apa, kayak kalau yang orang Jawa ya, kayak bahasa yang digunakan di ketoprak itu, Mbak, bukan ketoprak makanan pinggir jalan itu, bukan ya. Ketoprak atau ludruk itu semacam ya drama yang dilakukan di atas panggung kayak gitu. Nah, itu bahasanya bahasa Kawi, ya. Atau kalau orang Jakarta setiap minggu itu di Senen sana, di di Sanggar, ya. Pak Ziyad pernah diajak salah satu murid Pak Ziyad yang melihat ludruk atau ketoprak di sana, itu menggunakan bahasa Jawa Kawi, memang asli Jawa Kawi. Pak Ziyad yang orang Jawa saja, yang juga belajar bahasa Inggil saja, sampai ini apa nih, nggak paham gitu. Ada beberapa nggak paham. Baik, lanjut, Mbak. Baik, Pak. Disertai cara membaca. Jadi tadi kan sarana, tuntunan, maos, ejaan, sastra Latin, sastra keterangan sawatawis, ingkang, wigatos, murakabi. Nah, di sini artinya
disertai cara membaca dalam huruf Latin, serta keterangan singkat yang penting dan mencukupi. Di bawahnya lagi tertulis Dening Brigjen Purnawirawan Dr. Andes Haji Bakri Syahid Rumiyin, Rektor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Atau artinya itu oleh Brigjen Purnawirawan Dr. Andes Bakri Syahid, mantan Rektor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sebagai keterangan identitas mufasir. Terdapat pula sambutan-sambutan dari Dr. Andes Haji Bakri Syahid. Lalu, deskripsi isi kitabnya. Pada bagian isi penafsiran, di bagian atas tengah disebutkan nama surat beserta artinya. Lalu di pojok kanan atas terdapat tulisan juz keberapa gitu. Lalu di pojok kiri atas terdapat tulisan surat keberapa. Bagian tengah kanan diisi dengan ayat dan terjemahannya. Lalu di bagian kiri adalah materi yang ditulis dengan tulisan Jawa. Dan bagian bawah terdapat footnote. Lanjut, biografi penulis kitab. Ini Mbak ngambil scanan ini pegang kitabnya atau ngambil dari marketplace? Ada yang ngambil dari Google, Pak. Ada juga yang dari jurnalnya. Ada. Ya. Baik. Oke, lanjut, Pak. Biografi penulis kitab. Bakri Syahid bernama asli Bakri, sedangkan Syahid adalah nama tambahan yang diambil dari nama ayahnya, yaitu Muhammad Syahid. Bakri dilahirkan di Kampung Suronatan, Kecamatan Ngampilan, Kota Madia, Yogyakarta, pada hari Senin Wage, tanggal 16 Desember 1918 Masehi, dan wafat pada tahun 1994 Masehi di usia 76 pada saat sholat tahajud. Ayahnya berasal dari kota gede Yogyakarta. Ibunya yaitu Zakirah berasal dari Suronatan, Yogyakarta. Di kampung ibunya, Bakri menghabiskan masa kanak-kanak hingga dewasa. Bakri merupakan putra kedua dari 7 bersaudara. Putri pertama yaitu ada Siti Aminah, lalu yang kedua tadi ada yaitu Bakri sendiri, Bakri Syahid, lalu yang ketiga Lukman Syahid, yang keempat Zapriyah, yang kelima Siti Warfiyah, yang keenam Ismiyati, dan ketujuh Duhoiri. Keluarganya agamis. Orang tuanya tokoh agama dan aktif di Muhammadiyah. Mereka peduli pendidikan agama anak-anaknya, sehingga mereka tumbuh dengan dasar keimanan yang kokoh. Bakri kecil dikenal rajin, cerdas, dan mandiri. Semangatnya tinggi, bekerja keras. Sambil sekolah, ia jualan pisang guna membantu meringankan ekonomi keluarga. Bersekolah di Madrasah Mu'alimin, ia menjadi anggota gerilyawan yang mengantarkannya menjadi anggota ABRI. Bakri dijodohkan dengan Siti Isnainiyah, kelahiran 1925. Dari pernikahan ini lahir putra pertamanya, yaitu Bagus Arafah, yang meninggal pada usia 9 bulan lantaran sakit. Untuk mengenangnya, maka namanya itu diabadikan sebagai nama perusahaan, yakni PT Bagus Arafah, yang diantara kegiatannya menerbitkan Al-Huda. Lalu, perjalanan intelektual. Pendidikan Bakri dimulai sejak masih kanak-kanak di bawah bimbingan orang tuanya, dengan penekanan nilai-nilai agama. Pendidikan formalnya didapat di Quicksul Islam Muhammadiyah atau KIM, hingga lulus pada tahun 1935. Ia lalu mendapat tugas dakwah dari Muhammadiyah sebagai guru HIS Muhammadiyah di sepanjang Surabaya. Menyusul kakaknya yaitu Siti Aminah. Amanah dijalani beberapa tahun hingga ia dikirim ke
Sekayu Palembang bersama Dahlan Mugani, yaitu kakak iparnya, sampai tahun 1942. Sepulang dari Sekayu, Bakri didaulat menjadi Kepala Pusroh TNI AD Jakarta. Karena kinerjanya bagus, pada tahun 1957, Bakri mendapat tugas belajar di Perguruan Tinggi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lulus pada tanggal 16 Januari 1963. Pada tahun 1964, Bakri mendapat tugas studi militer ke Fort Hamilton, New York, AS, dari Jenderal Ahmad Yani. Bakri berkhidmat sebagai Komandan Kompi, Wartawan Perang, nomor 6 MBT, Kepala Staf Batalion, STM, Yogyakarta, Kepala Pendidikan Pusat Perawatan Rohani Islam AD, lalu sebagai Wakil Kepala Pusroh Islam AD, Asisten Sekretaris Negara RI, dan Rektor IAIN Sunan Yogyakarta. Lalu Bakri pensiun dari Kolonel Infanteri NRP 15382 AD pada tanggal 1 Oktober 1977. Ia dilantik sebagai anggota MPR RI dari fraksi ABRI. Nah, karya-karyanya itu ada Tata Negara RI, Ilmu Jiwa Sosial, Kitab Fikih, Kitab Aqaid, Ilmu Kewiraan, Ideologi Negara Pancasila, Pertahanan Keamanan Nasional, dan Al-Huda, yaitu tafsir Quran bahasa Jawi. Ya, sebentar. Latar belakang. Kita bisa lihat, ada sekalian, latar belakang Bakri Syahid ini ya, memang secara formal pendidikannya tadi sudah kita lihat ya, mu'allimin Muhammadiyah, tidak secara non formal pesantren dan sejenisnya, lalu juga ditegas dengan kuliah di IAIN ya, Sunan Kalijaga Fakultas Syariah. Nah, meskipun secara formal memang menempuh pendidikan agama, namun secara umum ya, maksudnya tidak spesifik di jurusan tafsir hadis begitu ya. Baik, lanjut Mbak. Latar belakang penulisan kitab. Bakri mulai menulis tafsir Al-Huda sejak pertama kali tugas sebagai karyawan ABRI di Sekretaris Negara pada tahun 1970 Masehi. Sampai menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tafsir ini tidak langsung diterbitkan, melainkan ditashih dahulu oleh tim Depak RI, yaitu HM Sawabi, Ihsan, yaitu sebagai ketua, lalu ada Ahmad Badri Yunardi sebagai sekretaris, ya, sebentar, dan anggotanya yaitu Kyai Haji Syukri. Iya, Pak. Ya. Ini ini para pendiri PT IKI dan IKI, Mbak. Ya, nama-nama yang ada di sini. Yai Syukri Ghazali, Yai Zaini Miftah, Yai Mukhtar Lutfi Ansari. Ya. Nah, yang pernah bertemu adalah dan sempat diajar juga adalah Pak Sawabi Ihsan. Dan itu juga mengajar di PTI. Ya, tahun 2000-an lah. Baik, lanjut, Mbak. Lalu ada Kiai Haji Ahmad Zaini Miftah. Lalu ada Kiai Haji Iskandar Idris, lalu ada Kiai Haji Muhtar Lutfi Al-Ansori, lalu ada Haji Ubaidillah Al-Sari, As-Sari, lalu ada Haji Muhammad As-Sari, dan Haji Abdullah dengan bukti surat tanda tashih nomor J3 206 D277 tertanggal Jakarta 1977 Masehi. Dan tafsir ini sempurna diselesaikan pada tahun
1977 Masehi. Cetakan offset Persatuan Yogyakarta. Persetujuan pemerintah atas karya ini diwakili Kota Sambutan Persetujuan pemerintah atas karya ini diwakili Kata Sambutan Menak RI AR Prawira Negara dengan bubuhan stempel resmi. Menak menyatakan, dengan ucapan syukur Alhamdulillah, saya menyambut dengan penuh harapan atas terbitnya Al-Huda. Usahanya Kolonel Dr. Andes Haji Bakri Syahid yang merupakan tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa. Usaha yang dilakukan oleh Kolonel Dr. Andes Haji Bakri Syahid untuk memberi tafsir Al-Quran dalam bahasa daerah Jawa merupakan usaha yang masih jarang dilakukan orang. Karenanya, usaha ini merupakan usaha yang akan menambah kekayaan khazanah literatur keagamaan, khususnya tentang Al-Quran. Lalu ada 3 faktor yang melatar belakangi Bakri menulis tafsir ini. Pertama, pembentukan moral bangsa yang sesuai Al-Quran. Yang kedua itu, tafsir ini sebagai bentuk silaturahmi Bakri kepada sahabat-sahabat perjuangan, baik di transmigrasi, kenalan lama di Suriname, lalu di Malaysia, Singapura, dan Filipina. Lalu teman-teman jamaah haji pada tahun 1955 sampai 1971. Lalu saudara-saudara di Mekah dan Madinah asal Jawa yang membutuhkan tafsir yang disalin ke dalam bahasa Latin dan diterjemahkan ke bahasa Jawa. Lalu yang ketiga, minimnya tafsir berbahasa daerah, seperti yang diungkapkan Majelis Ulama Daerah Yogyakarta, bahwa masih sangat sedikit sekali tafsir Al-Quran yang menggunakan bahasa daerah, khususnya Jawa. Lanjut, sumber penafsiran kitab tafsir Al-Quran. Yang pertama, kitab rujukan. Berikut kitab rujukan, yaitu Al-Mushaf, Al-Musayyar karya Abdul Jalil Isa. Lalu ada kitab tafsir Fi Zilal Al-Quran karya Sayyid Qutb. Lalu ada kitab tafsir Al-Marogi karya Ahmad Mustafa Al-Marogi. Lalu ada kitab tafsir Al-Manar karya Muhammad Rashid Ridho. Lalu kitab tafsir Dohali Quran karya Ahmad Yusuf. Lalu ada kitab tafsir An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi. Lalu ada kitab tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Lalu ada kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir dan berbagai buku-buku yang lainnya. Dan juga dalam menafsirkan ayat Al-Quran, Bakri Syahid merujuk kepada data-data dari Undang-Undang Republik Indonesia karena beliau merupakan seorang birokrat yang dekat dengan undang-undang. Lanjutannya, sekurangnya 41 referensi menjadi rujukan Al-Huda, baik berbahasa Jawa, Inggris, Belanda, Arab maupun Indonesia, baik tafsir maupun selainnya. Beberapa rujukan sebetulnya tidak terkait dengan ayat Al-Quran yang ditafsirkan. Beberapa karya kebudayaan Jawa juga dinukil, misalnya seperti Kidojang, tulisan Kanjeng Susuhunan Kalijaga, lalu ada Serat Wedatama karya KGPAA Mangkunegara 4, lalu Serat Wulangreh karya Pakubuwono 4, lalu ada Kapustakaan Jawa karya Purbodjaroko. Halo, cek. Ya, Pak. Bisa dibaca sendiri, Mbak. Lanjut aja, skip aja. Ya, baik, Pak. Lalu dilanjut ke sumber tafsir. Sumber tafsir. Sumber penafsiran yang digunakan oleh kitab tafsir Al-Huda itu adalah Sumber penafsiran yang digunakan pada kitab tafsir Al-Huda adalah sumber Birroi.
Nah, contoh penafsiran biroi, ini maaf ya teman-teman, salah tulis. Bukan bil maksur, tapi biroi. Yaitu pada Quran surat An-Nisa. Maaf juga di PPT tidak disertakan bahasa Arab, soalnya ayatnya jadi acak-acakan, jadi berantakan. Ya, jadi adanya di masalah ya Pak. Ya langsung aja. Dibaca langsung ayatnya. Nggak perlu Mbak, langsung aja. Pada penafsirannya, Bakri Syahid menuliskan. Oh, baik. Jadi Bakri Syahid itu menuliskan dengan judul tema Pokok Kaidah Fundamental Negara, tentang pentingnya memiliki keimanan yang kuat bagi orang-orang yang akan memegang amanah ataupun jabatan, supaya pemerintahan dapat berjalan lancar. Nah, ini ada bahasa Jawanya, yaitu negarawan utawi sintena kemawon ngasta pemerintahan wajib asifat jujur serta adil ing sadaya aspek sosial manawi boten tamtu kakisruhan ingkang bade kadadosan. Catatan kaki nomor 212, tiang ingkang ngasta pemerintahan punika wajib iman ing Allah, iman dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarta nindakaken sadaya tatanan lan aturan agami Islam manawi boten tangah lamun bade saged damel adil makmur material lan spiritual karaharjan donyan lan akhirat bab punika cocok sangat kados ingkang kasebat ing welang reh hiasan dalam. Langsung aja Mbak, langsung aja. Lalu Bakri Syahid kemudian mengutip perkataan Paku Buwono IV dalam Warang Reh. Dapat diterjemahkan, jika seorang berbicara tentang ilmu, maka kembalikanlah kepada 4 perkara tadi, yaitu dalil Al-Quran, hadis ijma, dalil Al-Quran. Itu 1. Kedua, hadis. Ketiga, ijma dan kias. Nah, harus ada sesuai dari salah satu 4 hal tersebut. Demikian sumber riwayat yang dipilih Bakri Syahid lebih kepada seorang tokoh Kesultanan Jawa yang tersohor, dibandingkan dengan mengambil periwayatan hadis maupun atsar sahabat terkait ayat tersebut, mengacu kepada catatan petunjuk tersebut. Sangat jelas, sang mufasir cenderung menerapkan bentuk tafsir biroi dalam tafsir Al-Huda, berdasarkan sumbernya. Lalu, metode penafsiran kitab tafsir Al-Huda. Tafsir Al-Huda bisa dikategorikan dalam tafsir dengan metode gabungan antara ijmali dan tahlili. Karya Bakri menjelaskan beberapa ayat secara global dan singkat, yaitu metode ijmali, dan terkadang juga menjelaskan dengan rinci di beberapa ayat yang lain, yaitu metode tahlili. Nah, sifat global dalam pilih satu aja Mbak. Ya, metode ijmali, bukan tahlili. Oh, baik Pak. Ya, jadi cenderung ke ijmali. Contohnya pada contoh tafsir ijmali yaitu pada Quran surat Al-Imran ayat 17 yang artinya yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur. Bakri menuliskan wekdal sahur punika ngejangaken subuh kirang langsung 30 menit. Dene imsak kirang 10 menit. Yaitu, dengan artinya yaitu waktu sahur adalah kira-kira 30 menit sebelum waktu subuh. Sedangkan imsak adalah kira-kira 10 menit. Nah, berdasarkan contoh di atas, tampak jelas bahwa kedua ayat tersebut diuraikan atau ditafsirkan secara ringkas dan mudah dimengerti. Ya. Lalu sistematikanya akan dilanjutkan oleh Najia. Kepada Najia dipersilahkan. Baik, selanjutnya sistematika kitab tafsir Al-Huda. Penulisan tafsir Al-Huda dimulai sejak Bakri Syahid masih bertugas sebagai karyawan ABRI di Sekretaris Negara Republik Indonesia dalam bidang khusus pada tahun 1970. Tafsir Al-Huda ditulis dengan bahasa daerah, bahasa Jawa, disertai dengan transliterasi teks Al-Quran dalam huruf Latin. Tafsir Al-Huda memuat seluruh Al-Quran yang terdiri dari
114 surat dalam 30 juz. Penulisannya pun disajikan secara urut sesuai dengan sistematika penulisan Al-Quran dalam mushaf Utsmani, yaitu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Pembahasan setiap surat dalam Al-Quran selalu diawali dengan mengemukakan ciri-ciri khusus dari surat tersebut, meliputi nama surat, nama urut surat, jumlah ayat, kelompok turunnya surat, Makkiyah, Madaniyah, dan urut-urutan surat dalam proses turunnya. Contohnya Al-Baqarah, Sapi Wadon, surat kaping 2, 286 ayat. Tumuruning wahyu ana ing Madinah, dadi wiwitane surat kang tumurun ana ing Madinah. Kajaba ayat 281, tumurun ana ing Mina nalika haji wada. Terjemahnya surat nomor 2 ayat 286. Turunnya wahyu di kota Madinah, jadi dari awal surat turun di kota Madinah kecuali ayat 281 yang turun di Mina ketika menjalankan haji wada. Lanjutan, pembahasan selanjutnya diteruskan dengan menyajikan materi utama dalam tafsir Al-Huda, yaitu terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, teks ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa aslinya Arab yang ditulis di sisi kanan. Yang kedua, transliterasi baca Al-Quran dalam huruf Latin yang ditulis di bawah teks asli. Dalam penulisan transliterasi teks Al-Arab ke dalam aksara Latin. Metode yang digunakan tafsir mengacu pada pedoman transliterasi yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI. Yang ketiga, terjemahan ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Jawa yang ditulis dari sisi kiri. Yang keempat, keterangan atau penjelasan makna ayat Al-Quran dalam bahasa Jawa yang ditulis di bagian bawah dalam bentuk catatan kaki. Di akhir pembahasan surat, dikemukakan pokok-pokok bahasa tentang hubungan antara kandungan surat yang baru saja dibahas dengan kandungan surat berikutnya. Dalam hal ini, dalam tafsir Al-Huda banyak menggunakan istilah seperti interkorelasi, comparative study of Quran, comparative study, intisarining, sesambetan, dan gegayutaning keterangan. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda-beda, pada dasarnya memiliki maksud yang sama mengenai penjelasan hubungan persesuaian antara kandungan surat yang satu dengan surat yang lain. Penjelasan dalam tafsir Al-Huda dapat dibedakan menjadi 4 macam berdasarkan atas tanda yang dipergunakan. 4 tanda tersebut adalah yang pertama, angka 1, 2, 3. Tanda ini digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kandungan ayat-ayat Al-Quran atau untuk menjelaskan istilah khusus yang terdapat pada ayat. Yang kedua, 1 bintang. Tanda ini digunakan untuk menerangkan suatu masalah yang dapat dirujuk pada keterangan sawatawis ingkang wigatos murakabi yang terdapat di bagian akhir tafsir Al-Huda atau masalah lain yang bersifat umum. Yang ketiga, 2 bintang. Tanda ini digunakan untuk menjelaskan secara singkat tentang masalah yang bersifat khusus. Yang keempat, 3 bintang. Tanda ini digunakan untuk menjelaskan tentang munasabah antara surat yang sebelum dan yang akan ditafsirkan. Pengenaan tafsir Al-Huda dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasar pada pengetahuan dan pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan untuk mendukung pembahasan dalam penjelasan ayat pengarang menggunakan sumber rujukan, baik berupa buku maupun tulisan-tulisan lainnya. Selanjutnya, corak penafsiran kitab tafsir Al-Huda. Corak penafsiran dapat diketahui melalui pendekatan yang cenderung digunakan oleh Bakri Syahid dalam menafsirkan Al-Quran. Kecenderungan tersebut terlihat sangat jelas karena Bakri Syahid tidak banyak menggunakan ilmu-ilmu konvensional dalam menuliskan tafsir Al-Huda, sehingga ciri khas pendekatan sosial, keilmuan, hukum dan fikih, akidah, tata negara, politik, dan lain sebagainya dapat dengan mudah diidentifikasi dalam tafsir ini. 3 corak penafsiran yang dominan adalah corak ijtimai, corak fikih, dan corak ilmi. Nama corak yang paling dominan adalah corak ijtimai. Terlihat dengan jelas penjelasan aspek sosial kemasyarakatan sangat mewarnai tafsir Al-Huda. Dibandingkan dengan corak ijtimai, corak penafsiran lainnya tidak secara intens
digunakan oleh Bakri Syahid ketika penafsiran Al-Quran. Beberapa cara penafsiran lain yang ditemukan dalam tafsir Al-Huda adalah corak ilmi, corak fikih, corak kebahasaan, corak falsafi, dan corak sufi. Terhitung masing-masing jumlahnya penafsiran dengan corak fikih sebanyak 15 ayat, corak ilmi 18 ayat, corak falsafi 8 ayat, corak sufi 4 ayat, corak kebahasaan 2 ayat. Contoh corak tafsir ijma'i. Sebagian besar corak penafsiran tafsir Al-Huda adalah corak ijma'i atau sosial kemasyarakatan. Masing-masing penafsiran tersebut dicirikan dalam tema pembahasan yang beda, namun masih dalam satu konteks sosial kemasyarakatan, misalnya dalam menafsirkan surah Al-Imran ayat 89 yang penafsiran terdapat kalimat wa aslahu diartikan sebagai upaya berbuat kebaikan dalam segala aspek, bukan hanya dalam aspek agama, sedekah atau mengajar saja, tetapi juga mencakup seluruh kebaikan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Penafsiran yang dilakukan Bakri Syahid menunjukkan adanya upaya untuk menarik lebih luas lagi makna islah, bukan hanya menyangkut aspek ritual keagamaan saja, namun juga meliputi seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh corak tafsir fikih Bakri Syahid dalam hal ini memberikan nuansa penafsiran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan ideologi organisasi yang pernah ia miliki, seperti dalam penafsiran tentang makna tahajud dalam surah Al-Isra. Yang contoh penafsiran ini semakin menunjukkan latar belakang madhab fikih yang dianut Bakri Syahid. Mbak. Iya Pak. Ya cukup Mbak. Cukup. Langsung ke Salbiyah Ijabiyah. Langsung aja. Nanti bisa aja. Ya, kelebihan. Oh ya, baik Pak. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari kitab Tafsir Al-Huda. Yang pertama, kelebihan Tafsir Al-Huda. Yang pertama, menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Latin. Masih sangat jarang tafsir yang ditulis dalam bahasa daerah namun tidak menggunakan huruf Arab pegon. Yang kedua, menggunakan pendekatan modern, terkadang dengan tambahan rincian teori ilmu pengetahuan seperti ilmu biologi, ilmu falak atau astronomi, sosiologi, arkeologi, dan lain-lain, sehingga dapat membantu membaca, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu, khususnya bagi masyarakat muslim yang berpendidikan. Yang ketiga, menggunakan metode penafsiran global yang ringkas dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi kandungan Al-Quran tanpa keterangan-keterangan lain yang tidak perlu dan mungkin akan menyulitkan pembaca. Selanjutnya, kekurangan tafsir Al-Huda. Yang pertama, terkadang penjelasan teoritis bersifat ilmiah dapat mengalihkan perhatian dan fokus pembaca dan menyelami kedalaman kandungan ajaran Al-Quran. Yang kedua, karena ditulis menggunakan bahasa Jawa, tentunya tafsir ini bersifat eksklusif, terbatas hanya bagi pembaca yang mengerti dengan bahasa Jawa. Terlebih, skala bahasa Jawa yang digunakan berada pada tingkat yang tinggi, umumnya digunakan oleh kalangan masyarakat menengah atas. Selain itu, pembaca yang berasal dari suhu non-Jawa harus memiliki pengetahuan tentang bahasa tersebut. Yang ketiga, profil mufasir yang lebih kepada kalangan militer dan birokrasi pemerintahan menyebabkan penafsiran Al-Quran yang dituliskannya bersifat kurang umum, layaknya dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir lain. Umumnya, kitab tafsir yang diterima masyarakat berisi kutipan riwayatan hadis atau tafsir dengan kategori bil ar-riwayah. Hal tersebut sangat mudah dipahami dari penafsiran yang lebih banyak berdasarkan ra'yu atau pendapat Bakri Syahid sendiri. Ada Karimah? Baik Pak. Ini lanjut ke kelompok selanjutnya aja ya Pak. Apa ya, langsung aja lanjut kelompok berikutnya.
Karimah. Ya, tafsir Hamka Al-Azhar. Ini adalah salah satu contoh dari tafsir yang secara sumber itu termasuk syafa'i, ya. Dalam artian latar belakang penulisannya itu didasarkan pada muhadharah tafsir yang dilakukan oleh Hamka di Masjid Al-Azhar yang kemudian menjadikan nama tafsir. Nanti di pasca sarjana kita akan belajar lebih lanjut tafsir syafa'i, ya ada beberapa contoh. Kalau tafsir yang berbahasa Arab misalnya adalah tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abduh yang dilanjutkan oleh muridnya Syekh Muhammad Rashid Ba. Demikian juga misalnya tafsir Asy-Sya'rawi ya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu merupakan muhadharah, ya muhadharah atau pengajian tafsir secara rutin yang kemudian ditranskrip, ya ditranskrip, kemudian dituliskan dan dilengkapi, ya jadilah karya tafsir yang bersifat tahriri, ya yang awal bentuknya adalah syafa'i. Kalau tafsir Nusantara misalnya ada beberapa, misalnya tafsir Al-Hijri karya Pak Didin Hafidhuddin itu juga berasal dari tafsir syafa'i meskipun belum secara lengkap dari sebatas surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Ya. Demikian juga yang sedang digagas ya tafsir syafa'inya Mbah Hashim Muzadi ya ketua PBNU, pendiri pesantren Al-Hikam di Depok STIQ juga Al-Hikam itu. Meskipun secara metodologi itu sifatnya tematik maudhu'. Nah, demikian juga yang belum atau sedang digagas ya, belum dicetak adalah tafsir syafa'inya Yai Gus Baha, Yai Bahauddin Nur Salim. Ya. Baik, ya silakan Mbak tafsir Hamka. Ya, Mbak Mawaddah, Mbak Lulu, silakan. Baik, Pak. Langsung aja ya, Pak? Ya, langsung aja, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan sedikit tentang kitab tafsir Al-Azhar karya Hamka. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Mawaddah. Mawaddah. Baik. Iya. Yang pertama, data fisiologis. Keterangan kitab, nama kitab yaitu Tafsir Al-Azhar. Penulis Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa disebut Hamka. Penerbit Gema Insani, Kota Terbit Jakarta, cetakan pertama, tahun terbit 2015, jumlah jilid 9 jilid, jenis cover, hardcover, jenis kertas, kertas book paper, jumlah halaman, jilid 1, totalnya 680 halaman, jilid 2 770 halaman, jilid 3 714 halaman, jilid 4 706 halaman, jilid 5 640 halaman, jilid 6 680 halaman, jilid 7 594 halaman, jilid 8 688 halaman, dan jilid ke-9 710 halaman. Ukuran kitab 26,5 cm
kali 19,5 cm. Berat 1,5 kg. Tulisan Latin, bahasa Indonesia. Selanjutnya deskripsi kitab. Deskripsi sampul atau cover berwarna hitam dengan aksen bunga berwarna putih di sekitarnya. Bagian depan terdapat tulisan nama penulis berwarna putih, nama kitab Tafsir Al-Azhar dengan kaligrafi yang dikelilingi dengan aksen bingkai berwarna emas timbul. Terdapat pula tulisan Latin Tafsir Al-Azhar berwarna kekuningan dan keterangan jilid berwarna putih. Bagian belakang terdapat pengantar singkat, biografi mufassir, dan barcode. Selanjutnya, deskripsi awal kitab. Pada bagian awal kitab terdapat keterangan judul kitab, nama penulis, penerbit, dan jilid. Deskripsi isi kitab. Bagian isi atau bagian penafsiran dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Pada masing-masing surah terdapat keterangan nama surah beserta artinya, urutan surah, tempat turunnya ayat, dan jumlah ayat. Dalam setiap surah dicantumkan sebuah pendahuluan dan pada bagian akhir dari tafsirnya juga diberikan sebuah kesimpulan. Selanjutnya, biografi. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan panggilan Hamka dilahirkan di Tanah Siroh, Desa Sungai Batang di tepi Danau Minanjau, Sumatera Barat. Tepatnya pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi atau 14 Muharram 1326 Hijriah. Ia wafat pada tanggal 24 Juli 1981 Masehi di Jakarta. Ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan sebutan Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekah. Pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Sedangkan ibunya bernama Siti Safia Tanjung binti Haji Zakaria, wafat pada tahun 1934. Dari genealogis ini dapat diketahui bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad pada akhir abad 18 dan 19. Selanjutnya, perjalanan intelektual. Abdul Malik, panggilan Hamka di waktu kecil, mengawali pendidikannya dengan belajar membaca Al-Quran di rumah orang tuanya sampai khatam. Kemudian mereka sekeluarga pindah dari Minanjau ke Padang Panjang yang merupakan basis pergerakan kaum muda Minangkabau pada tahun 1914 Masehi. Seperti kebanyakan anak-anak sebayanya, pada usia 7 tahun Hamka dimasukkan ke sekolah desa atau SD. Pada tahun 1916, Hamka dimasukkan ke sekolah diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Labai El-Yunusi. Menginjak usia ke-16 tahun, Hamka rihla ke Tanah Jawa, tepatnya Yogyakarta dan Pekalongan, pada tahun 1924 sampai 1925 Masehi. Rihla tersebut pada akhirnya membawa dampak besar terhadap pola pandang keislaman Hamka. Di Yogyakarta, Hamka berkesempatan bertemu langsung dengan tokoh Islam terkemuka saat itu, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Darinya Hamka untuk pertama kali memperoleh metode baru mempelajari tafsir, yaitu mementingkan maksud atau kandungan ayat Al-Quran, bukan membaca matan tafsir dengan nahwu yang tepat
sebagaimana pengalamannya di Padang Panjang. Kiprah Hamka dalam bidang keilmuan memperoleh pengakuan dari beberapa universitas terkemuka di dunia. Tahun 1958, ia dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar Mesir dengan pidato pengukuhan pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Gelar serupa juga disematkan Hamka oleh Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974. Selanjutnya, karya-karya beliau. Sebagai seorang yang ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra, dan politik, Buya Hamka banyak menuangkan pengetahuannya tersebut ke dalam karya-karya tulis. Beliau adalah seorang penulis yang banyak menuliskan karya tulis, di antaranya karya-karyanya tersebut, yaitu Khatib Ummah Jilid 1-3 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, Laila Majnun, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tasawuf Modern, Islam dan Demokrasi, Perkembangan Tasawuf, Dari Abad ke Abad Pengembara, Di Lembah Nil, Di Tepi Sungai Dajlah, Islam dan Kebatinan, Ekspansi Ideologi, Falsafah Ideologi Islam, Urat Tunggang Pancasila, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Bisa dibaca sendiri. Muhammadiyah di Minang. Ya, Mbak Mawaddah, ini Yep. bisa dibaca sendiri, tidak perlu diungkapkan ya. Salah satu strategi mempresentasikan itu bukan dibaca ya. Misalnya tadi dalam mengungkapkan karya ini, teman-teman bisa lihat sendiri karya-karya beliau di bidang apa gitu ya. Bacakan 3, selanjutnya bisa dibaca. Itu Mbak, ya, efektif tidak dibaca. Baik Pak. Ya, silakan Mbak. Selanjutnya latar belakang dan riwayat penulisan kitab. Tafsir Al-Azhar awalnya merupakan ceramah atau kuliah subuh Hamka yang disampaikannya di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Ya, sejak tahun. Ya, sebentar Mbak. Nah, ini yang tadi Pak Ziyad singgung di awal, sebagai tafsir yang berbasis Syafi'i, yang ditranskrip dari ceramah. Ya. Ceramah, kuliah subuh, kemudian materinya ada yang mencatat, kemudian dikumpulkan, diedit, dilengkapi, jadilah tafsir. Ini namanya tafsir berbasis atau yang bersumber dari muhadharah. Ya, muhadharah tafsir ya, namanya tafsir Syafi'i atau tafsir secara oral. Ya, baik. Ya, silakan Mbak, lanjut. Atas usulan Haji Yusuf Ahmad, Tata Usaha Majalah Gema Insani, segala pelajaran tafsir di waktu subuh di masjid tersebut dimuat di majalah Gema Insani. Namun yang dapat dimuat dalam majalah tersebut hanyalah 1,5 juz saja, yaitu dari juz 18 sampai 19. Pada tanggal 27 Januari 1964, bertepatan dengan 12 Ramadan 1383 Hijriah, Hamka dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan melanggar undang-undang subversif. Tetapi bagi Hamka, penjara merupakan suatu tempat yang sangat kondusif untuk menyelesaikan penafsiran Al-Quran yang sedang digarapnya. Dalam masa 2 tahun di dalam penjara, Hamka dengan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelesaikan penafsiran Al-Quran 30 juz. Hamka memberikan nama tafsir itu dengan nama Tafsir Al-Azhar karena muncul dari Masjid Agung Al-Azhar. Pemberian nama Tafsir Al-Azhar ini juga merupakan ungkapan terima kasih Hamka kepada Al-Azhar University yang telah menganugerahinya gelar Doktor Honoris Causa. Terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka dalam menghasilkan karya tafsir tersebut. Salah satu
Faktornya adalah keinginannya untuk menanamkan semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat untuk memahami Al-Quran, tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu bahasa Arab. Karena itu dapat dikatakan bahwa tafsir Al-Azhar ini merupakan salah satu media Hamka untuk mengkomunikasikan ide-ide barunya dalam menafsirkan Al-Quran. Ide-ide pembaharuan sebagai hasil interaksinya dalam bidang agama, sosial, budaya, dan politik. Itu telah memperkaya nuansa tafsirnya. Baik, selanjutnya sumber penafsiran. Ditinjau dari sisi sumber rujukan penafsiran yang dipergunakan, Hamka juga menggunakan analisis bil ma'asur atau bil ar-riwayah. Itu terlihat misalnya ketika ia menukil riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anha tatkala membahas arti takwa dalam kerangka penafsiran ayat hudan lil al-muttaqin. Tentang hal ini Hamka menulis, pernah ditanya orang kepada sahabat Rasulullah SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anha, apa arti takwa? Beliau berkata, pernahkah engkau bertemu jalan yang banyak duri dan bagaimana tindakanmu waktu itu? Orang itu menjawab, apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi, atau aku mundur. Abu Hurairah menjawab, itulah dia takwa. Kejadian serupa juga didapati ketika Hamka menerangkan ciri-ciri orang yang takwa, yaitu orang-orang yang percaya bahwa di balik benda yang nampak ini ada lagi hal-hal yang gaib. Kaum muslimin yang telah hidup belasan abad sepeninggal Rasulullah SAW dan keturunan-keturunan generasi mendatang. Bertambah lagi keimanan kepada yang gaib itu karena tidak terlihat wajah beliau. Itu pun termasuk iman kepada yang gaib. Tentang hal ini, Hamka memperkuatnya dengan banyak riwayat. Di antaranya dari Imam Ahmad, Al-Baqardi, dan Ibnu Qoni di dalam Majma' al-Syahabah. Juga ada Imam Al-Bukhari di dalam tarikhnya, Al-Tabrani, dan Al-Hakim. Mereka meriwayatkan dari Abu Jum'ah Al-Ansari. Selanjutnya, metode penafsiran. Menurut susunan penafsirannya, Buya Hamka menggunakan metode tartib Utsmani, yaitu menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan penyusunan Mushaf Utsmani yang dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah metode tahlili. Jadi metode yang digunakan dalam proses tafsir ini adalah metode tahlili. Selanjutnya corak penafsiran. Corak penafsiran. Corak yang mendominasi dalam penafsiran Hamka adalah laun adabi wa ijtimai, yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan sehingga ia berupaya agar menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya di tingkat akademisi atau ulama. Sistematika kitab tafsir Al-Azhar. Dalam menyusun tafsir Al-Azhar, Hamka menggunakan sistematika. Mbak. Iya, Pak. Ini tolong, kalau tadi tafsirnya Bakri Syahid tadi sudah sesuai dengan arahan Pak Ziyad ya, urut-urutannya. Kalau ini iya. belum sesuai nih, Mbak. Ini belum sesuai, jadi habis corak kok sistematika. Sistematika itu sesudah manhaj. Ya. Oh, iya, Pak. Ya, sistematika itu turukut tafsir besarnya itu adalah penjabaran dari kata dari manhaj, dari metode, ya. Jadi urut-urutannya sumber, kemudian manhaj, kemudian thariqah, baru alwan, baru corak. Ya, corak yang terakhir. Oh iya, Pak. Ya, nanti disusun. Baik, Pak. Ya. Dalam menyusun tafsir Al-Azhar, Hamka menggunakan sistematika tersendiri, yaitu ada 10 ya. Yang pertama, menerjemahkan ayat Al-Quran secara utuh di setiap pembahasan. Yang kedua, memberikan penjelasan masing-masing dari nama surat dalam Al-Quran disertai dengan penjelasannya secara komprehensif. Yang ketiga, memberikan tema besar ketika setiap ingin membahas tafsiran terhadap kelompok ayat yang menjadi sajian. Yang keempat, kegiatan penafsiran dilakukan dengan menjelaskan ayat per ayat sesuai dengan kelompok ayat yang sudah ditentukan. Yang kelima, menjelaskan lainnya, begitu juga terkadang mengemukakan kolerisasi antar surah. Yang keenam, menjelaskan
kalikan berbagai macam riwayat berkenaan turunnya ayat tersebut meskipun terkadang tanpa adanya usaha klarifikasi dari Hamka sendiri. Yang ketujuh, memperkuat penjelasannya dengan menyitir ayat lain atau hadis Nabi SAW yang memiliki kandungan makna sama dengan ayat yang sedang dibahasnya. Memberikan butiran-butiran hikmah atas suatu persoalan yang dianggapnya krusial dalam bentuk pointers. Yang kesembilan, mengaitkan makna dan pemahaman ayat dengan problema sosial masyarakat kekinian. Dan yang terakhir, memberikan kesimpulan di setiap akhir pembahasan penafsiran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari kitab Tafsir Al-Azhar. Beberapa kelebihan tafsir Al-Azhar adalah ada dua. Yang pertama, berbahasa Indonesia, sehingga tafsir ini mudah dipahami oleh bangsa Indonesia yang umumnya kesulitan membaca buku-buku berbahasa Arab. Yang kedua, tidak memasukkan unsur-unsur Israiliyat. Kalaupun beliau menuliskan kisah-kisah Israiliyat, biasanya hanya untuk disebutkan kesalahannya. Bahkan, kisah yang datang dari sahabat pun akan beliau tolak jika memang beliau anggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di samping kelebihannya, tafsir Al-Azhar juga memiliki catatan kecil, yaitu hadis yang dicantumkan terkadang hanya arti hadis saja tanpa mencantumkan teks hadisnya, dan terkadang juga tidak ditemukan sumber hadisnya. Contohnya seperti hadis Abu Hurairah secara umum menyuruh takbir apabila imam telah takbir dan berdiam diri apabila imam telah membaca Al-Fatihah. Ini pun umum, maka dikecualikan beliau oleh hadis Ubaidah tadi yang menegaskan larangan Rasulullah membaca apapun kecuali Al-Fatihah. Tentu saja tanpa teks hadis Arab dan makhrajnya. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam menafsirkan dan menjelaskan tentang suatu bahasan terkadang tidak mengikuti kaidah karena masih bercampur antara bahasa Indonesia dengan Melayu. Sudah, Pak. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya pikir cukup jelas ya, adik sekalian. Ya, di pertemuan akhir ini Pak Ziyad tegaskan sekali lagi, ya, adik-adik sekalian, salah satu target utama dari mata kuliah ini adalah adik-adik memahami kronologis ya, bagaimana sebuah proses di naskah itu dilakukan. Ya, sekali lagi, begitu misalnya kita dihadapkan pada pembahasan studi naskah, ya, tafsir misalnya, maka yang sudah harus tergambar dalam benak dan pikiran kita adalah langkah-langkah yang selama ini Pak Ziyad arahkan, ya, mulai dari syaklul kitab, ya, atau haikalul kitab, kemudian tarjamatul mufassir, ya, mencakup setidaknya 4 atau 5 aspek itu ya, mulai dari nasyatuhu rihlatuhul ilmiyah, kemudian syuyukhuhu wa talamidatuhu, kemudian muallafatuhu, kemudian intisabuhul madhhabi, ya, aqidatan wa fiqhan wa tasawufan, kemudian yang terakhir adalah khalfiyatu ta'lif. Berikutnya adalah masadirut tafsir dengan 2 aspeknya ya. Yang pertama adalah ahammut tafasir allati atau kutubut tafasir allati atharat alaih atau atharat 'alal mufassir. Kemudian yang kedua adalah apa? Apakah tafsir itu lebih cenderung riwai atau mengutip ya, entah itu bermain munasabah, tafsirul ay bil ay, tafsir al-ay di al-ayat atau bil ahadits an-nabawiyah atau dengan marwiyat ukhra. Nah, berikutnya setelah masadirut tafsir adalah manahijut tafsir. Ini nggak boleh kebolak-balik. Manahijut tafsir. Bicara apakah tafsir itu menggunakan metode ijmali, tahlili, maudu'i, ya, muqaran, atau bahkan maqasidi atau taqawwi. Berikutnya adalah turukut tafsir. Turukut tafsir atau mufradnya tariqat tafsir itu adalah sistematika pembahasan. Bagaimana seorang mufassir itu menjelaskan ya, atau mengetengahkan penafsirannya sesuai dengan metode yang ia gunakan. Itu seperti apa? Nah, baru yang terakhir adalah alwanut tafsir, corak penafsiran. Dan yang terakhir bisa ditambahkan salbiyat, ijabiyat.
Ya, yang kita sepakati istilahnya adalah kelebihan dan catatan. Nah, itu yang harus ya mau tidak mau, suka tidak suka ya, harus sudah ada dalam benak adik-adik sekalian ketika kita bicara studi naskah. Nah, sengaja Pak Ziyad susun sedemikian rupa ini untuk pembelajar ya, untuk pembelajaran. Karena kalau adik-adik lihat ya sistematika studi naskah yang ada dalam literatur baik bahasa Arab atau bahasa Inggris itu sifatnya masih belum sistematis. Justru karena tidak sistematis ini akan membingungkan ya. Terlebih terdapat banyak inkonsistensi penggunaan istilah yang corak dikatakan metode dikatakan sumber dan seterusnya. Jadi ini yang justru membingungkan ya pelajar pemula di bidang studi. Baik, mudah-mudahan selama 1 semester ini bisa diambil manfaatnya ya. Tentu ada banyak kekurangan dalam hal Pak Ziyad mendampingi adik-adik dalam menyampaikan mata kuliah studi naskah ini, dan untuk itu mohon maaf sebesar-besarnya ya bila ada yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf, insya Allah kita bisa bertemu kembali di lain semester ya. Mohon maaf lahir batin, akhirul kalam. Nanti untuk revisi tugas, kemudian selain makalah adalah presentasi yang memang juga harus direvisi untuk memenuhi nilai UTS ya. Nanti bisa di pool di PJ kelasnya dan dikumpulkan secara kolektif ke Pak Ziyad ya. Sekedar catatan, Pak Ziyad tidak menerima pengumpulan secara individual dan harus dikumpulkan dalam bentuk file aslinya ya. Jadi kalau ada yang mengumpulkan dalam bentuk PDF, tentu ya mohon maaf tidak bisa Pak Ziyad masukkan nilainya ya. Silahkan dikumpulkan melalui PJ kelasnya secara kolektif. Kalaupun misalnya tidak muat, nanti bisa pakai Dropbox atau pakai Google Drive ya. Nanti bisa Pak Ziyad akses dari sana. Baik, demikian adik-adik sekalian. Bapak, Terima kasih. Masih ya. ada 2 makalah nih, presentasinya gimana Pak? Oh, masih ada 2 makalah? Iya, kan masih ada 2 lagi. Oh, saya pikir sudah habis ini. Belum. Masih ada Pak tafsir dari Departemen Agama sama Pak Misbah, Pak. Oh, ya. Kalau masih ada 2 lagi ya berarti coba kita setting kemungkinan Ya, apa minggu ini Bapak ada waktu mungkin Jumat gitu, Pak? Jumat insya Allah bisa, Mbak. Jumat bisa. Ya. Baik. Ya, nanti tektokan lagi ya, Mbak ya. Iya, baik, Pak, baik. Ya, dipersiapkan aja. Jumatnya apa pagi, Pak? Pagi, Mbak. Ya. Ya, pagi seperti juga, ini Pak. ya. Ya. Baik, Pak. Ya, baik ya. Oke ya. Oke, Pak. Baik. Bapak, maaf Afan, nanti untuk pengumpulan revisiannya itu berarti ada bentuk Google Drive, Pak? Dikumpulkannya ya, sama Google Drive aja. Ke file Pak Ziyad, ke email Pak Ziyad ya. Baik. PPT sama makalah ya, Pak? Ya, PPT sama makalah aja. Oke, Pak. Oke. Demikian adik-adik sekalian, insya Allah kita ketemu Jumat lagi ya. Ya sudah pamitan aja tadi. Baik, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, sama-sama.